Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kompetensi dasar yang ketujuh yaitu membuat pemasaran online menggunakan email. Nah, dalam hal ini namanya adalah email marketing. Bagaimana caranya membangun bisnis online dengan email marketing? Sebelumnya kita harus ketahui ya, email marketing adalah salah satu metode marketing yang paling efektif di saat ini dengan alasan yang sangat sederhana. Katakanlah semua orang memiliki email, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi semua orang memiliki email, terutama untuk saat ini ya, pengguna Android itu rata-rata sudah memiliki akun Google ya, dalam hal ini Gmail. Namun kita harus menyadari etika dalam pengiriman kampanye email marketing. Karena email merupakan area yang bersifat pribadi atau privasi ya. Jadi bila kita melakukan dengan benar dapat menyinggung banyak orang. Jadi menggunakan email marketing tanpa spam. Ya, spam itu otomatis apa? Kita mengirimkan ya, mengirimkan penawaran, mengirimkan informasi ya. Itu memang sebelumnya audien itu sudah terdaftar ya, jadi mendaftar secara sukarela, jadi tidak menimbulkan spam. Cara yang baik untuk mengatasi hal ini dengan mendapatkan persetujuan ya, jadi kayak semacam subscribe terlebih dahulu ya, jadi memang dengan sukarela akan menerima email ya, bila penerima email telah mengenalnya terlebih dahulu ya, jadi dengan sukarela. Misalkan kita mendaftar di website ataupun di marketplace ya, nanti ketika kita mendaftar, kita sign up, kita login ya, otomatis email kita terdaftar di database mereka. Sekarang keunggulan dengan membangun option list. Jadi kita memerlukan ya, istilahnya list email building. Kita membangun data list email. Berapa jumlahnya ya? Kita sebanyak-banyaknya ya, semakin banyak otomatis semakin bagus ya, karena kita mempunyai database. Istilahnya ini database. Di sewaktu-waktu kita bisa mengirimkan promo dan penawaran kalau kita berjualan. Membangun list email dengan persetujuan atau option list tidaklah mudah terlebih dahulu, terutama bagi pemula ya, karena kita menginginkan ini dengan sukarela mensubscribe segala informasi yang akan nantinya kita akan berikan. Dalam membangun option list menghemat pengeluaran dan menciptakan lebih banyak peluang penjualan. Dalam hal ini yang jelas konversi. Misalkan kita dari 10.000 email yang kita kirimkan ya ke database kita, nanti ada berapa leads yang masuk, calon konsumen yang masuk, kemudian baru membeli produk yang kita tawarkan. Jadi ini banyak strategi ya. Informasi yang paling dasar untuk memulai kampanye email adalah nama penerima dan alamat email penerima. Jadi kita secara sukarela biasanya kita mengirim semacam jadi semacam ini nama, terus kemudian email. Kalau sekarang ada yang istilahnya ada WhatsApp. Nanti kita secara sukarela kita submit informasi seperti ini. Nanti kita akan sering mendapatkan mendapatkan sebuah informasi berupa penawaran ya, ataupun produk baru ya, dan lain-lain. Berarti memang ketika Anda mendapatkan itu sebuah informasi, Anda pasti sudah submit ini dulu ya, submit untuk subscribe setiap email ya, dia akan sering masuk ke email kita. Jadi sebelumnya kita memang sudah submit ini dulu, nama, email kita ya, dan lain-lain. Jadi ini untuk informasi ya, profil penerima informasi itu harus up to date. Ya, misalkan kita sudah submit tentang website kesehatan.
tips kesehatan atau tips kecantikan. Jadi kita akan sering sekali mendapatkan update informasi tentang website tersebut yang pernah kita submit email kita. Nanti secara soft selling ya pasti ada yang namanya apa istilahnya menjual sebuah produk. Terus kemudian ini ada istilah melacak kampanye email. Ini melacak kampanye email ini artinya setiap broadcast email yang kita lakukan ke audien ya, ke database kita kembalinya ke sini ya. Berapa ini konversi yang masuk? Ya, kemudian ada yang istilahnya unsubscribe. Jadi berapa juga yang akhirnya mereka untuk men-unsubscribe. Nah, tidak pengen mengikuti informasi yang kita kirimkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap teknologi tersebut, keuntungan yang berkelanjutan, bangun list email Anda terlebih dahulu ya. Jadi membangun list building email. Istilahnya list building. Cara termudah ya, membuat orang dengan sukarela untuk memberikan emailnya adalah dengan cara memberikan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan. Ya, karena dengan secara sukarela mereka kemudian mensubmit. Nah, ini pasti kita memberikan sesuatu. Pastikan Anda memberikan sesuatu yang berharga dan berguna. Ya, misalkan kita memberikan tips ya atau tentang tutorial ya tentang e-book ya. Kemudian mereka mau mendownloadnya, kita menawarkan untuk supaya berlangganan informasi kita. Seperti itu. Ini berikut cara meningkatkan email list kita ya, jadi membangun data list building. Ini caranya seperti ini ya. Promosi dan beriklan, yang jelas ini berbayar. Karena kita sudah mengenal istilah beriklan. Jadi kita pakai ads ya, pakai FB ad. Kalau kita misalkan di beranda kita muncul ya di Instagram kita, kemudian kita ngeklik, kemudian kita masukkan email kita untuk mendapatkan informasi lebih banyak, otomatis kita di sini sudah masuk ke data list. Ya. Untuk suatu saat pasti nanti kita akan mendapatkan informasi di dalam alamat email kita. Mempunyai website saja tentu saja tidak cukup ya, karena Anda harus mengetahui pasar yang Anda bidik. Terutama kunci untuk sebuah bisnis online yaitu membuat Anda diketahui dengan cara memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar yang berprospek kapan saja yang Anda inginkan dengan email marketing. Ini istilahnya kita membangun kolam ya, yang membangun kolam atau membangun kanal saluran ya berupa database email. Kemudian pastikan pasar khusus. Sangat penting ya, berarti ini istilahnya apa? Niche atau tema. Jadi kita mau menjual produk apa? Ya misalkan niche-nya tentang kesehatan. Otomatis kalau tentang kesehatan kita sering mengirimkan ke database calon konsumen kita tentang tips-tips kesehatan. Kalau kecantikan berarti kita mengirimkan ke database email audien kita ya berupa tips atau tutorial kecantikan yang nantinya ternyata kita mau berjualan produk kosmetik itu misalkan. Kalau fashion juga gitu. Jadi tergantung pasar kita mau menawarkan ya secara khusus untuk niche tertentu ya atau pasar tertentu. Jadi di sini memang harus lebih target pasar. Anda membangun option list tanpa ada bayangan akan target pasar yang Anda inginkan. Nah, jadi kita harus tahu ya, jadi database dalam email kita itu sebenarnya mereka itu tertariknya di mana. Nah, itu memang harus dikelompokkan. Jadi tidak semuanya ya kita membangun database email ya kemudian secara global itu tidak ya, secara makro tidak, tapi pasti secara tertarget ya. Subscribe kita itu ada subscribe yang memang potensi ya di pasar yang mana, itu intinya seperti itu. Jadi kita mudah dalam menawarkan, mengkampanyekan. Kemudian dalam menulis email pun juga harus ada tipsnya ya. Nah, utama yang diberikan sebelum email ada dibaca adalah tarik perhatian penerima email. Jadi ini istilahnya ya kita mengenal istilah copywriting.
dalam penulisan email pun kita mengenal ini ya, karena kita mau apa istilahnya mau menawarkan tentang produk yang akan kita jual ke database list building dari email kita, database email. Nah, jadi kita harus paling tidak kita juga mempelajari ini minimal copywriting ini ya, jadi membuat sebuah kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik sehingga nantinya tertarik dan mau membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian ini cara-cara meningkatkan kontak email ya, membangun list email tadi, intinya kita membangun kanal atau saluran ya, membangun kolam dengan menggunakan email marketing. Bagaimana caranya? Yang pertama ini adalah subscribe box. Nah, ini biasanya munculnya ini ketika kita membuka sebuah website, maka akan muncul seperti ini. Ya. Sehingga kita memasukkan alamat email kita ya, kemudian kita kirim, nanti kita akan mendapatkan informasi tentang website ini ya, informasinya ya akan sering terkirim ke email kita. Nah, misalkan website ini update informasi atau update artikel ya, makanya nantinya di email kita pun akan terkirim tentang artikel ini, website ini. Jadi kita masukkan email di sini ya, kemudian kita kirim. Nah, nanti kita ketika website ini update informasi atau update artikel, nanti juga akan masuk ke email kita. Itu salah satu cara membangun listnya. Kemudian menawarkan diskon atau potongan harga. Ini biasanya di marketplace. Jadi ketika kita mau menjual secara online, terutama di website, ini tolong memang memang untuk memberikan email mereka sebagai kampanye marketing kita, untuk email marketing kita. Jadi ketika kita mempunyai diskon, kita mempunyai potongan harga, update produk terbaru, ya itu akan muncul di email mereka. Kita akan mudah dalam membroadcastnya. Kemudian menyebarkan informasi yang berkualitas ya, seperti sosial ya, kemudian follower bergabung dengan kampanye email. Jadi seperti misalkan ketika Anda mendapatkan email tiba-tiba dari Shopee ataupun dari marketplace yang lain, Tokopedia, Bukalapak, berarti memang sebelumnya Anda memang terdaftar di sini ya, sudah terdaftar. Kemudian tiba-tiba mereka seringkali mengirimkan informasi, misalkan juga ya tidak hanya potongan harga, misalkan gratis ongkir di hari-hari tertentu. Saya yakin ya Anda pasti sudah paham ini ya, seringkali mendapatkan broadcast dari Tokopedia atau dari Shopee. Kemudian selanjutnya adalah pop-up windows ya. Ketika mengunjungi website kita ya, kemudian kita istilahnya kita membuat semacam submit